Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di kelas 5. Hari ini kita akan mulai belajar di kelas 5 pada tema 1, subtema 1, organ gerak hewan dan manusia. Muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 dengan materi ide pokok. KD 3.1 adalah menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Tujuan pelajaran kita hari ini adalah menentukan ide pokok dan menuliskan ide pokok dari sebuah teks. Apakah kalian sudah siap? Mari kita mulai. Pengertian ide pokok. Ada berbagai informasi yang bisa diperoleh saat membaca suatu paragraf atau teks. Dari banyaknya informasi tersebut, ada informasi utama yang disampaikan dalam teks tersebut. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar penulis atau pembuat teks. Oleh sebab itu, ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama teks. Untuk dapat menentukan ide pokok pada suatu teks tulis, maka kita harus membaca teks dengan seksama secara keseluruhan. Nama lain ide pokok adalah ada gagasan utama, gagasan pokok, pikiran utama, pikiran pokok, dan pokok pikiran. Cara menentukan ide pokok. Nah, untuk membaca teks dengan seksama secara keseluruhan, maka kita dapat menentukan ide pokok. Yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan. Selanjutnya, yang kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Dalam suatu paragraf atau teks, ide pokok dijumpai dalam kalimat utama. Jika sudah menemukan kalimat utama dari teks tersebut, barulah ide pokok dari teks dapat ditentukan. Dengan mengetahui ide pokok suatu teks, kamu akan lebih mudah untuk mengetahui inti atau masalah utama yang disampaikan penulis melalui teks yang ditulisnya. Ayo kita baca teks berikut. Ibu punya teks ya. Gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Dari teks tersebut disajikan banyak informasi mengenai gurita. Hal itu dapat kamu ketahui setelah membaca teks secara utuh. Selanjutnya, untuk menentukan ide pokok teks tersebut, maka kita perlu mencari kalimat utamanya. Ya, kalimat utamanya dari paragraf tersebut adalah gurita merupakan salah satu hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Di dalam kalimat utama mengandung ide pokok. Apa ya ide pokoknya? Maka ide pokok
dari kalimat utama tersebut adalah gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menentukan ide pokok. Cara menentukan ide pokok yang pertama adalah ambil langsung dari kalimat utama. Betul diambil langsung dari kalimat utamanya. Kita contohkan paragraf berikut. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, dari paragraf ini kita cari dulu kalimat utamanya. Kalimat utamanya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Maka, ide pokoknya kita ambil langsung dari kalimat utama, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Tidak ada perubahan kata sama sekali. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua adalah mengurangi kata dalam kalimat utama. Ini terjadi jika kalimat utama tersebut menggunakan kalimat yang panjang atau kata-kata yang panjang. Kita contohkan paragraf berikut. Masih paragraf yang sama ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Kita cari dulu kalimat utamanya. Kalimat utamanya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, ide pokoknya kita kurangi kalimat utamanya. Kita ambil inti-intinya saja. Maka ide pokoknya adalah ciri makhluk hidup adalah bergerak. Selanjutnya, yang ketiga. Cara yang ketiga adalah membalik atau menyimpulkan kalimat utama. Kalimat utamanya boleh dibalik. Oke. Kalimat utama dari paragraf yang kalian sudah baca sebelumnya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Karena kita membalik atau kita bisa mendapatkan beberapa ide pokok. Yang pertama, ide pokok yang pertama adalah bergerak adalah ciri makhluk hidup. Selanjutnya bisa juga menggunakan ide pokok berikut. Bergerak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Atau selainnya, ide pokok makhluk hidup mempunyai ciri yaitu bergerak. Ide pokok ini intinya sama walaupun kata-katanya berbeda. Alhamdulillah pelajaran kita hari ini telah selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Lanjutkan kalian membaca dan carilah ide pokok melalui bacaan yang sudah kalian baca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.